Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan bibit bawang merah ya yang layak tanam dan cara menanam bibit bawang merah. Oke, ini adalah cara standar nanti yang akan saya tunjukkan ya. Ada beberapa cara sebenarnya, tapi paling tidak yang dikenal itu ada 2 cara ya. Yang untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video tayangan berikut ini. Oke. Bawang merah seperti yang kita tahu teman-teman semua ya, bahwa bawang merah merupakan salah satu sayuran umbi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dan harganya fluktuatif tergantung dari suplai yang ada di petani ya. Nah, untuk menanam bawang merah itu ada beberapa cara ya, di lahan atau di lahan sempit bisa. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini adalah menanam bawang merah di polybag. Bagaimana menanam bawang merah dan bisa menghasilkan umbi-umbi yang cukup besar. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah bibit. Pilihlah bibit-bibit yang sehat seperti ini nih. Nah, kira-kira seperti ini sehat nih, tidak ada penyakit atau gangguan lainnya. Dan nanti pilih bibit yang sehat ini, yang kayak gini tuh kita buang nih, bibit-bibit seperti ini kita buang. Ya. Nah, kita pisahkan bibit-bibit yang sehat ini. Ya. Nah, di sini saya sudah siapkan ada sumber bibitnya. Nah, kita memilih nih satu persatu yang sehat ya. Nah, ini bibit yang sudah saya simpan lama ya, jadi udah siap tanam ini. Nah, nih sehat, nggak ada gejala penyakitnya, tidak ada gejala penyakit atau bercak. Nah, jika seperti ini masih bisa dipakai ini sebenarnya. Nah, terus kita pilihin semuanya aja ini di sini. Nah, yang seperti ini jangan dipakai nih kalau udah sakit seperti ini. Misalkan ini jangan dipakai, bisa dipakai untuk masak aja nih seperti ini. Apalagi yang seperti ini nggak bisa dipakai nih. Ini yang udah busuk tidak bisa dipakai. Nah, kita pilih lagi. Nah, kita kupas kulitnya ya sampai bagian bawangnya kelihatan yang segarnya seperti ini. Ini masih bisa dipakai. Nah, yang seperti ini juga bisa nih. Nah, yang seperti ini juga bisa dipakai nih. Nah, ini seperti ini. Ada tunasnya, ini bisa dipakai. Tapi nanti dia tumbuhnya akan lebih cepat. Ya. Kemudian yang seperti ini. Nah, ini satu bisa dipakai, satunya enggak. Buang aja yang sakit. Ini dah dalamnya sehat. Oke. Nah, yang seperti ini bisa dipakai nih. Kelihatannya ini sehat. Tidak ada masalah dengan umbinya nih. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang ini bisa dipakai, bisa enggak, terserah teman-teman. Tapi kan jangan dipakai. Nah, pilih yang normal-normal saja ya. Nah, ini dipakai. Nah, yang seperti ini bisa dipakai lagi. Kemudian yang seperti ini bisa dipakai. Yang seperti ini, apalagi ini bisa dipakai nih, bagus. Ini saya milih dari sekitaran 30-an umbi. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini bagus-bagus ini, bagus bulat-bulat, bisa dipakai. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini bisa dipakai lagi. Nah, yang ini ya ini udah sangat tua, ini bisa dipakai tapi hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Nah, udah. Nah, ini tinggal tanaman-tanaman yang umbinya, bibitnya agak jelek. Nah, ini jangan dipakai yang kayak gini ya, diusahakan ya. Ini masih bisa dipakai. Nah, ini ada beberapa. Ini, nah, walaupun tadi kelihatannya jelek luarnya, tapi dalamnya masih bagus. Nah, yang kayak gini dipakai aja nih, sayang. Nah, yang seperti ini juga bisa dipakai nih. Nah, ini, yang ini jangan dipakai, yang ini 2 bisa dipakai, yang ini jangan dipakai. Dari teman-temannya, walaupun itu bisa dipakai sebenarnya, tapi lebih baik jangan. Nah, ini
Ini bisa dipakai. Tadi yang ini nggak bisa ini bisa dipakai atau enggak? Sebenarnya masih bisa dipakai, tapi lebih baik jangan dipakai. Nah, ini bagus, bisa dipakai. Nah, ini cara meleksinya gini ya, pilih yang bagus-bagus, yang sehat-sehat, jadi tidak membawa penyakit. Nah, ini yang kayak gini nih, misalkan jangan dipakai nih. Yang udah busuk begini nih jangan dipakai nih, misalkan nih. Nah, ini kan busuk nih, jangan dipakai ya teman-teman ya. Jika namanya kayak gini dibuang aja. Ini bisa dipakai nih. Nah, ini udah tunas malah. Nah, ini separuh busuk separuh enggak, tapi kita lihat yang busuk seperti apa, yang enggak seperti mana. Nah, ini tadi dari dua yang sama, dari satu rumpun ya, tapi ada yang busuk ada yang enggak, kita pakai aja yang ini karena sehat, kelihatan sehat. Udah habis kelihatannya. Nah, ini juga jangan dipakai kalau seperti ini. Sebenarnya bisa dipakai nih, tapi kalau tidak yakin ya mending gak usah dipakai ya, takut saya. Nah, udah katanya udah habis umbinya. Nah, ini ada satu lagi nemu. Ketemu satu lagi nih, ini bisa dipakai nih. Nah, bagus, bisa dipakai. Nah, ini juga bisa dipakai. Udah nggak ada umbi yang sehat lagi. Udah habis. Nah, ini bisa dipakai. Nah, umbi-umbi yang sudah dikumpulkan tadi kita masukkan di sini. Nah, umbinya bagus-bagus, gede-gede, mantap nih. Nah, untuk bawang merah ini cara pemilihan umbi ini seperti tadi ya, pilih yang sehat, yang tidak membawa penyakit atau yang tidak busuk ya. Tapi walaupun kita sudah memilih seperti itu, biasanya juga masih tetap ada yang terkena penyakit. Nah, untuk penanamannya akan saya tunjukkan bagaimana caranya ya. Ada untuk penanamannya itu ada dua cara. Pertama, bisa tanam langsung umbinya seperti ini, kita pisah-pisahin ini. Nah, seperti ini langsung kita tanam. Atau yang dipotong atasnya ya. Nah, jika teman-teman punya umbi bawang merah itu, diperhatikan, jika sudah seperti ini langsung tanam aja, nggak masalah. Nih, jika udah seperti ini langsung tanam aja, udah kelihatan tunas itu langsung tanam. Nah, jika yang belum, ada caranya, ada dua macam. Ada cara pertama tuh langsung tanam juga nggak masalah, atau cara kedua yaitu dengan cara apa? Dipotong pucuknya, umbinya ya, tunasnya di sini. Ini tunasnya dikeluarin, jadi nanti dia akan lebih cepat merangsang pertunasan. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, ini kan belum ada tunasnya nih. Jika kita kupas nih, jika seperti ini kan belum ada tunasan nih. Nah, jika yang seperti ini cara tanamnya, nah ini dua cara tanamnya tuh bisa dipotong dulu atasnya, baru ditanam di sini, ditanam di polip. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana yang ini yang dipotong tunasnya dulu ya, dipotong atasnya sini dulu. Tunas dipotong bagian atasnya dengan pisau. Nah, misalkan seperti ini, kita potong dulu bagian atasnya. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, yang seperti ini saya akan potong dulu. Saya tunjukkan, nggak usah panjang-panjang. Nah, jika seperti ini warnanya, nah diperhatikan ini ada yang hijau-hijau ini. Nah, ada dua bagian yang berwarna hijau. Nah ini adalah umbi yang udah siap tanam. Karena apa? Sudah muncul warna hijau di sini. Nanti begitu ditanam kena air dia langsung bertunas. Saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, kemudian yang satunya lagi coba saya potong lagi yang tadi. Oh, ini masih kurang.
dalam motong. Nah, ini juga sama, udah kelihatan hijau seperti ini, siap tanam yang dua seperti ini ya. Kemudian saya ambil lagi satu lagi, contoh aja sih, hanya untuk contoh aja ya teman-teman. Umbi yang siap tanam, contohnya jika dia belum tunas bisa dilakukan seperti ini. Nah, kalau seperti ini tuh sebenarnya umbinya udah siap tanam. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Dari 3 ini akan saya coba tanam. Nah, di 3 ini akan saya coba tanam dalam polybag ini. Nah, bisa ditanam dalam satu polybag seperti ini misalkan. Nah, ini tapi kalau mau dalam satu polybag diusahakan jaraknya agak berjauhan jika 3 membentuk pola segitiga. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ditimbun saja. Nah, ini cara tanam pertama. Dalam satu polybag, karena polybagnya cukup besar, kita tanam 3 isinya ya. Nah, cara tanam kedua yaitu kita langsung tanam aja umbi-umbinya, khususnya umbi yang sudah keluar tunas seperti ini. Nah, ini umbi-umbi yang bisa langsung kita tanam. Ini umbi seperti ini bisa kita langsung tanam di sini. Nah, ini tanam aja gini. Jika dirasa tempatnya masih cukup luas, bisa kita tanam 3 ini tadi. Nah, jadi segitiga ini 2, 3. Nah, ini cara tanam kedua. Jika dirasa umbinya cukup tua. Nah, ini coba akan saya tanam di sini ya, di polybag yang lainnya. Di sini ada 5 polybag, akan saya tanami dengan cara yang langsung umbi saja. Jadi tidak pakai pemotongan. Ya. Sebenarnya cara tanamnya ya seperti itu teman-teman. Cara tanamnya pilih aja. Jika umbinya udah mau keluar tunas, bisa ditanam seperti itu. Jika umbinya belum bertunas tapi sudah kelihatan hijau dan kita yakin bahwa umbi yang kita simpan udah kelihatan hijau seperti tadi, nggak usah dipotong pun juga bisa seperti ini nih. Ini kan belum bertunas nih, kita langsung tanam aja. Nah, udah. Nah, yang bagian sini juga saya akan tanemin 3 lagi. Nah, ini udah ada kelihatan tunasnya, yang ini hijau. Yang ini juga sudah kelihatan tunasnya. Terus yang udah pada kelihatan tunasnya akan saya kumpulkan di sini tanamnya. Nah, ini udah kelihatan tunas, kita tanam di sini. Nah, nanti setelah ditanam begini, apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu menyiramnya. Nah, jika seperti ini bisa kita pecah-pecah aja. Ini jadi 4 bagian. Ya, di sini kita tanamin. 1, 2, 3. Nah, yang satu ini kita pisah saja. Di sini aja, di sana. Nah, yang sana tuh. Yang sudah ada tunas di sini semua. Ya. Nah, ya, kita ambil 1. Nah, yang seperti ini aja kita tanam 1 di sini. Ini yang di sini nih belum bertunas tapi kita tanam utuh. Nah, ya. Nah, ini. Ya. Itu tadi kita coba ditanam di 5 polybag ya, untuk yang sudah bertunas. Nah, kemudian kita juga akan coba yang belum bertunas, ditanam di jumlah polybag yang saya ada di sini. Nah, ini di sini yang belum bertunas nih, 1, 2, 3. Nah, 3 ini di sini ya. Ini kelihatan 3 ya, 3 umbi. Nah,
Cara tanam di polybag itu bisa seperti ini. Bisa juga setiap polybag diisi satu tanaman. Jika teman-teman yakin. Nah, tapi yang membedakan dengan satu tanaman dan 3 tanaman seperti ini, nanti hasilnya dan juga pemupukannya yang membedakan ya. Nah, ini akan saya tanam di sebelah sini. Karena umbinya kita banyak, kita tanam-tanamin aja semuanya ya. 3-3 aja, biar nggak terlalu banyak polybag. Nah, yang ketiga. Nah, kemudian yang sebelah sini juga sama, 3 juga. Yang ada pisaunya itu. Nah, di sini juga 3. Ini tanpa kita buang pucuknya. Jadi ini umbi-umbi yang tidak kita potong. Ini umbi-umbi yang tidak kita potong nih, ya. Karena saya yakin ini umbi sudah cukup tua tadi, karena saya ambil 3 contoh umbi sudah keluar tunas. Bukan keluar tunas, apa namanya, pas dipotong sudah hijau dalamnya. Jadi dia udah cukup umur untuk dijadikan bibit ya. Misalkan umbi yang dijadikan bibit itu umbi yang cukup umur. Umur apa? Umur penyimpanan ya teman-teman, bukan tidak cuma umur panen ya. Jika umur panen itu biasanya umbi yang untuk bibit itu dituakan lebih lama dipanennya, sampai tanaman itu benar-benar tua alias sudah mau mati sendiri. Nah, itu cara panen untuk bibit sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman beli umbi bawang merah di pasar yang masih muda itu, yang digunakan untuk konsumsi, bisa nggak untuk bibit? Jawabannya bisa, cuma hasilnya mungkin tidak akan maksimal ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada 10 polybag nih yang kita tanami ya. Kemudian sisanya ini masih banyak, ini masih banyak sekali sisanya ini. Ada yang sudah bertunas seperti ini dan belum. Nah, jadi cara nanam bawang merah di polybag itu sederhana sebenarnya ya. Nah, setelah selesai ditanam seperti ini, kemudian kita siram, lakukan penyiraman yang sesuai ya. Nah, untuk penyiraman mungkin bisa dilakukan sampai airnya itu keluar dari polybag sini. Dari samping-samping sini ada lubang-lubang ini, keluar airnya. Nah, kira-kiranya seperti itu penyiramannya. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya menyiram. Setelah ditanam, kita siram. Nah, sampai benar-benar basah medianya. Jika ada yang keangkat, nanti kita benamkan lagi ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas ini tentang keunggulan dan kelemahannya masing-masing metode tadi. Keunggulan dari diiris bagian atas pada bibit yang di sini, yang ini nih, yang diiris di bagian atas, dia akan relatif lebih serempak dalam tumbuhnya dibanding yang tidak diiris. Nah, kemudian untuk bawang merah yang satunya lagi, bawang merah yang sudah bertunas, itu akan jauh lebih cepat lagi tumbuhnya. Cuma dia sudah tidak bisa disimpan lagi. Untuk bawang merah yang sudah bertunas ini, kalau disimpan lebih lama dia akan mati keringnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ditanam bulat-bulat seperti ini, keunggulannya apa? Nah, ini bawang merah yang ini keunggulannya, bawang merah yang bulat-bulat seperti ini nanamnya itu. Nah, yang seperti ini nih, keunggulannya apa? Karena dia tidak ada bagian yang terlukai, kemungkinan sedikit adanya penyakit yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, itu keunggulannya ya. Kemudian kelemahan yang tidak diiris itu biasanya tumbuhnya tidak serempak, tergantung usia dari penyimpanan bibit bawang merah itu sendiri. Nah, kemudian yang diiris kelemahannya, dia
karena ada perlukaan. Nah seperti ini, tanah tuh bisa masuk ke dalam jaringannya dia. Nah bagian yang luka tadi. Kalau seperti ini jamur bisa tumbuh dengan cepat. Jamur, bakteri ataupun cendawan atau mikroba yang patogen bisa masuk dengan cepat dan membusukkan umbinya. Nah sedangkan yang bertunas, kelemahannya tadi, kalau sudah bertunas harus segera tanam, tidak bisa disimpan lagi. Nah, tapi keunggulannya dia akan jauh lebih cepat tumbuh. Nah, masing-masing itu ada kelemahan dan kekurangan, dan serta ada keunggulannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang cocok. Itu kalau kita nanam dalam jumlah sedikit seperti ini. Tapi kalau kita nanam dalam jumlah yang luas, ya lebih baik kita menanam umbi-umbi yang memang sudah siap untuk tumbuh, atau bawang merah yang dibibitkan dengan waktu durasi penyimpanan yang sudah cukup lama ya. Itu akan lebih baik karena akan tumbuh lebih cepat dan lebih seragam. Dan tidak perlu dipotong-potong seperti ini ya. Jika dipotong ya itu tadi menambah biaya pemotongan kalau dia jumlahnya sangat besar, misalkan sampai 1 ton untuk 1 hektar atau lebih. Nah, itu kan sangat banyak umbinya, jumlahnya ribuan. Jadi itu bisa menambah biaya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang akan mencoba, silahkan dicoba. Nah setelah ini video berikutnya nanti kita di usia sekitar 2 minggu setelah tanam kita akan melakukan pemupukan pertama. Pemupukan pertama saya akan menggunakan pupuk majemuk ya, Mutiara 15-15-15. Dengan jumlah berapa, mari kita ikuti video nanti setelah usia di 2 minggu setelah tanam. Demikian video tentang penanaman bawang merah dengan 3 cara. Pertama untuk bawang merah yang sudah bertunas, kedua untuk bawang merah yang dipotong atasnya, dan yang ketiga bawang merah yang utuh tapi dengan waktu simpan yang sudah cukup. Itu semua di waktu simpan yang sama ternyata memiliki bawang merah yang berbeda-beda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba.